Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari transformasi, yaitu transformasi rotasi atau perputaran. Sebagai contoh, kalian lihat tiga animasi ini. Pertama, bumi yang berputar. Yang kedua adalah baling-baling. Yang ketiga adalah jam. Masing-masing menunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari perputaran atau rotasi. Sedangkan rotasi itu sendiri pengertiannya adalah merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Nah, dalam rotasi hal-hal yang perlu kalian perhatikan di sini nanti ada pusat putaran dan sudut putaran tertentu. Besar rotasi transformasi geometri sebesar A derajat. Ini menyatakan atau disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, atau besarnya menunjukkan plus A derajat. Sedangkan jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, besarnya dinyatakan min A derajat. Maka sudut yang dibentuk adalah hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan dalam rotasi. Pertama, pusat titik putar. Yang kedua, besar sudut putaran. Yang ketiga, arah putaran. Kita perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah di sini ada lempengan yang dapat diputar. Misalkan pusatnya di O. Kemudian diputar searah dengan arah jarum jam. Setelah diputar menjadi seperti berikut. Kalau kamu perhatikan, satu angka saja kita lihat dari angka 6, ya. Angka 6 setelah diputar menempati angka 2, ya. Angka 2. 6 di sini asalnya adalah angka 2. Atau diputar sejauh berapa dari 6 ke 2? Kalau kamu perhatikan, ini lempengan ini adalah segi 6 beraturan. Kita ketahui sudut pusat dari segi 6 beraturan 360 bagi 6, yaitu 60 derajat. Dari 6 ke 2 ini ada 2 kali 60 atau 120, sehingga rotasinya dinyatakan dengan rotasi pusat titik O dengan besar min 120 derajat. Min di sini menandakan putarannya adalah searah dengan arah jarum jam, atau rotasi dilambangkan seperti ini. Tandanya titik O, min 120 derajat. Kita lanjutkan. Sekarang
kita putar lagi berlawanan dengan arah jarum jam menjadi seperti ini. 6.6 ini menempati 3 asalnya di sini ya. 6 pindah ke 3. Nah, dari 6 ke 3. Kalau searah dengan jarum jam seperti ini berlawanan arah, berarti kemari ya. Dari sini kemari. Sehingga dihitung besar putarannya adalah 180 karena ada 3 kali 60 dari 6 ke 3 ini. Rotasi pusat titik O dengan besar 180 atau lambangnya seperti ini. O, 180 ya. Jika pusat putarannya di titik lain, maka dituliskan titik itu. Misalkan di titik A pusat putarannya, jadi diganti dengan A. Kita lanjut. Di sini ada pasal, kemudian tarik garis lurus ke titik P. Nah, titik P ini sebagai pusat putarnya. Rotasikan pasal tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat putaran di P. Pasal mana yang menjadi hasil rotasinya? Apakah A, B, C, atau D? Hubungkan ke salah satu titiknya, misalkan kemari, kemudian putar 270 searah dengan jarum jam atau min 270. Kita putar ini menjadi seperti ini ya. Nah, letaknya di sini, panjangnya harus sama sehingga akan seperti ini. Maka yang betul jawabannya adalah C ya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan rotasi titik pada bidang koordinat. Misalnya tentukan bayangan koordinat titik 2,4 dan titik 7,5 pada tabel di bawah ini. Yang pertama 2,4 di pusat putarannya di 0,0, sudut rotasinya 90 derajat, arah putarannya adalah searah dengan jarum jam. Nanti kamu tentukan bayangan hasil rotasinya. Kemudian yang kedua titik X, Y ini sebagai kesimpulannya dari di atas ya, searah dengan jam-jam. Nanti bayangannya di mana? Kemudian berikutnya kalau berlawanan dengan arah jarum jam bagaimana? 7,5 diputar 180 berlawanan dengan arah jarum jam. Bayangannya di mana? Kemudian bawahnya ini adalah kesimpulannya. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tempatkan titik A, hubungkan ke 0,0, kemudian diputar sejauh 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan ke sana, kalau searah kemari ya. Kita putar dulu. Nah, ini putaran berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kita tempatkan titiknya 90. Kemudian hubungkan ke pusat. Nah, seperti ini. 90 derajat, tarik, kemudian titik 2,4 bayangannya panjangnya itu harus sama. Nah, maka
bayangannya ada di min 4,2. Selanjutnya, kalau searah dengan arah jarum jam, kemari kita ukur seperti tadi, ya 90 derajat. Tinggal busurnya dibalik. Kemudian jarak harus sama dengan pusat atau titik 0,0 ke 2,4 dengan bayangannya setelah diputar min 90. Nah, ini bayangannya berada di 4,-2. Selanjutnya titik 7,5. Kita hubungkan ke titik pusat koordinat, kemudian diputar sejauh 180 derajat atau disebut juga sudut lurus, ya. Tinggal ditarik garis yang terbentuk titik pusat ke 7,5, kemudian tarik lurus ke bawah, ya. Atau diukur pakai busur derajat. Nah, maka bayangannya ada di sebagai berikut, ya. Yaitu di min 7, min 5. Bagaimana kalau diputar min 180 atau arah putarannya searah dengan jarum jam? Itu akan sama, ya. Maka dapat kita simpulkan dari hasil rotasi tadi, kita dapatkan dengan pusat di 0,0 dengan sudut tertentu. Nah, yang pertama, titik A dengan rotasi 90 derajat atau berlawanan dengan arah jarum jam. Bayangannya adalah di A aksen min B, A. Min B, A. Sedangkan lawannya adalah min 90, ya. Kalau min 90 atau searah dengan arah jarum jam, maka bayangannya di B, min A. Nah, rotasi pusat di 0,0, besar putarannya 90, ini akan sama dengan rotasi titik pusatnya di 0,0, besar putarannya min 270. Nah, ini dengan ini akan sama, ya. Sedangkan rotasi pusatnya di 0,0, besar putarannya min 90 derajat, itu akan sama dengan besar putarannya 270, ya. B, min A. Ini juga B, min A. Kemudian yang 180. Yang 180 bayangannya di min A, min B akan sama dengan besar putarannya min 180. Min A, min B. Jelas sampai di sini? Oke, kita lanjut. Menggambar bayangan suatu bangun hasil rotasi. Misalnya di sini ada segi 4, pusat putarnya di titik P dan besar rotasinya 60. 60 berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan segi 4 ABCD. Pusat putarannya misalkan di sini P, ya. Hubungkan satu-satu dulu. Misalkan hubungkan ke A, ke B, ke C. Pakai busur derajat, ya. Misalnya kalian ingin memutar C, ya. Ingat besarnya 60. Berarti berlawanan, ya, berlawanan ke sana, ya. Jadi ke kiri, ya. 60 derajat.
ditandai. Nah, kemudian hubungkan ke P, ya. Kemudian diukur, panjangnya harus sama, ya. Nah, ini titik C, aksen. Kemudian B juga sama pakai busur, ya, ukur 60. Terus D, selanjutnya B, ya. Kita hubungkan seperti ini jadinya, ya. A, ya, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita lihat lagi contoh lain. Misalnya bangun A, B, C, D, E dengan pusat putar di P. Rotasinya min 60 atau searah dengan arah jarum jam. Misalkan A, B, C, D, E nya seperti ini. Ini pusat putarannya di P. A, B, C, D, E. Hubungkan ke A, ke B, ke C, ke D, dan ke E. Sekarang A dulu dirotasikan 60 searah dengan arah jarum jam, ya. 60, kalau di sini 180, hitung kemari, ya. 160 berada di 120, ya. Kita hubungkan, kita tarik seperti ini. Nah, itu, ya. Panjang dari P ke A harus sama dengan dari P ke A aksen. Selanjutnya B juga pakai busur derajat, ya. Nah, letak bayangannya di sini. Ke C sekarang. Bayangannya di sini. Kemudian D, ukur lagi pakai busur 60. Kemudian E, ya. Nah, E di sini. Sehingga kita dapatkan bayangannya seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Oke, kita lanjut. Sekarang contohnya di bidang koordinat kartesius A, B, C, ya. Segitiga ABC, A-nya, B-nya, kemudian C-nya. Hubungkan seperti ini. Pusat putarannya adalah di berlawanan dengan arah jarum jam. Pusat putarannya di C, ya. Pusat putarannya di titik C, maka kita hubungkan C ke A, C ke B. Kita putar, besarnya rotasinya 90, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita dapatkan di sini. Tarik. Nah, kemudian bayangan dari A, ya. Kemudian B, pakai busur lagi 90. Nah, demikian di sini kasih tanda, ya. Terus dihubungkan B aksen, A aksen, dan C. Karena C sebagai pusat putaran berarti tetap. Nah, inilah bayangan dari segitiga ABC dengan pusat putaran di titik C dengan besar rotasinya adalah 90 derajat. Kemudian kita lihat lagi nanti ini, ya, PQRS nomor 4 dengan pusat putaran di 0,0. PQRS. Oke, dihubungkan menjadi bangun segi 4, ya. Kemudian hubungkan, kalau diputar 180 tinggal tarik garis lurus ke pusat putarnya di 0,0. Seperti ini, 180 berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian tandai P aksennya, dan selanjutnya
kalian kerjakan sendiri ya. Diteruskan bayangannya bagaimana bentuknya. Untuk tugas kalian lihat di Google Form, yaitu tugas transformasi 2. Sampai di sini saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.